warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Martania Andi Nuraini dengan NIM 30402100017 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akad istisna dalam perbankan untuk memenuhi tugas dari Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Apa sih itu istisna? Secara etimologi, istisna artinya minta dibuatkan. Sedangkan secara terminologi, istisna adalah suatu kontrak jual-beli antara penjual dan pembeli, di mana pembeli memesan barang yang sesuai dengan kriteria yang jelas dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap atau lunas. Secara keseluruhan, istisna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual atau syani' dan pembeli atau mustasni, di mana barang atau objek istisna harus selalu barang yang diproduksi. Selanjutnya ada rukun dari istisna. Yang pertama ada penjual atau syani', yang tugasnya adalah membuat atau menyiapkan pesanan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli, dan mereka berhak menerima pembayaran sesuai dengan harga barang yang akan dibayarkan, baik secara tunai maupun dicicil. Yang kedua ada pembeli atau mustasni, adalah pihak yang melakukan pemesanan dengan kriteria dan melakukan pembayaran. Yang ketiga ada ijab dan qabul atau syigoh, adalah pernyataan baik lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan keridhoan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang keempat ada objek akad atau masnu, adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud dari pesanan tersebut. Selanjutnya ada syarat dari istisna. Yang pertama, pihaknya berakal dan cakap hukum. Agar dapat melaksanakan akad, semua pihak harus dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak gila atau pikun berat, serta tidak dalam pengampuan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, ada kejelasan terkait objek. Pemesan harus memberikan kriteria sesuai dengan apa yang dia mau secara rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesanannya, sehingga penjual memiliki gambaran yang jelas saat nanti membuatnya. Yang ketiga, ada keleluasaan dalam melakukan jual beli. Saat melaksanakan akad jual beli, tidak boleh ada tekanan atau paksaan, jadi keduanya harus memiliki keleluasaan dalam menentukan kriteria pesanan dan saat melakukan negosiasi harga. Yang keempat, saling ridho dan tidak mengingkari janji. Kedua belah pihak harus ridho untuk menjalankan akad hingga selesai dan harus menepati janji sesuai kesepakatan awal akad. Selanjutnya ada jenis-jenis dari istisna. Yang pertama ada istisna klasik, yaitu akad yang jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara mustasni dan syani'. Yang kedua ada istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pembeli, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual harus melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Dasar syariah akad istisna. Yang pertama ada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua ada as-sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami Al-Hazan bin Ali Kholal berkata,
telah menceritakan kepada kami Bishr bin Sabit al-Bazar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Sholih bin Suhaib dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat barokah, jual beli yang memberi tembok, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ada ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istisna termasuk akad yang dilarang, karena secara kias bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli makdum. Dalam jual beli kontrak, penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam istisna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Ketentuan hukum istisna. Yang pertama, saat akad dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati. Yang kedua, harga barang tidak boleh berubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, spesifikasi harus jelas terkait jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya. Yang keempat, akad tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum. Yang kelima, jika nasabah tidak mewajibkan bank membuat pesanannya, maka bank dapat menggunakan istisna paralel. Skema dari akad istisna. Yang pertama, pembeli melakukan pemesanan suatu barang dengan kriteria atau persyaratan tertentu, kemudian melakukan negosiasi dan terjadi akad istisna. Setelah itu, penjual mulai membuat pesanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, dan apabila pesanan barang sudah jadi, kemudian diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran baik secara tunai maupun dicicil. Oke, kita masuk ke implementasi akad istisna dalam perbankan. Sistem kredit kepemilikan rumah atau KPR. Sebelum membuat kesepakatan, biasanya nasabah harus melakukan simulasi KPR terlebih dahulu. Cara mudahnya adalah dengan menggunakan kalkulator kepemilikan rumah yang telah disediakan oleh OCBC. Selanjutnya, setelah memperkirakan jangka waktu dan harga murah, kita tinggal mengajukan permohonan dan kriteria rumah yang kita inginkan. Pihak bank kemudian akan memberi arahan untuk transaksi, dilanjutkan dengan pembayaran uang muka. Setelah itu, pihak bank yang akan bekerja sama dengan developer. Dan dana yang kita setorkan tadi akan menjadi modal pembangunan. Dengan demikian, setelah rumah tersebut selesai dikerjakan, kita tinggal menempatinya. Tetapi jangan lupa kita untuk terus membayar cicilan. Oke, kita lanjut ke fatwa DSN akad istisna. Yang pertama, tentang ketentuan pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, tentang ketentuan barang. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahan dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan, memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Ketiga, tentang ketentuan lain. 1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. 2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. 3.
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.